Megasari Makmur yang terletak di daerah Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur memproduksi produk seperti tisu basah dan berbagai jenis pengharum ruangan. Salah satunya yaitu obat nyamuk, HIT, yang murah dan lebih tangguh. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. PT Megasari Makmur yang salah satu produknya yaitu HIT dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif propokur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian dalam hal ini, Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan, seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya seperti obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propokur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang menggunakannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis 2,1A yaitu jenis semprot dan HIT 17L cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Dalam perusahaan modern, tanggung jawab atas tindakan perusahaan sering didistribusikan kepada sejumlah pihak yang bekerja sama. Tindakan perusahaan biasanya terdiri atas tindakan atau kelalaian orang-orang yang berbeda bekerja sama sehingga tindakan atau kelalaian mereka bersama-sama menghasilkan tindakan. Jadi, siapakah yang bertanggung jawab atas tindakan yang dihasilkan secara bersama-sama? Pandangan tradisional berpendapat bahwa mereka yang melakukan secara sadar dan bebas apa yang diperlukan perusahaan masing-masing secara moral bertanggung jawab. Lain halnya pendapat para kritikus pada pandangan tradisional yang menyatakan bahwa ketika sebuah kelompok terorganisasi seperti perusahaan bertindak bersama-sama, tindakan perusahaan mereka dapat dideskripsikan sebagai tindakan kelompok dan konsekuensinya tindakan kelompoklah bukan tindakan individu yang mengharuskan kelompok bertanggung jawab atas tindakan tersebut yang bermaksud menghasilkan tindakan perusahaan secara moral akan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Namun demikian, karyawan perusahaan tersebut besar tidak dapat dikatakan dengan sengaja dan dengan bebas turut dalam tindakan bersama untuk menghasilkan tindakan perusahaan atau untuk mengejar tujuan perusahaan. Seseorang yang bekerja dalam struktur birokrasi organisasi besar tidak harus bertanggung jawab secara moral atas setiap tindakan perusahaan yang turut dia bantu, seperti seorang sekretaris, juru tulis, atau tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Faktor ketidaktahuan dan ketidakmampuan yang meringankan dalam organisasi perusahaan birokrasi berskala besar sepenuhnya akan menghilangkan tanggung jawab moral orang tersebut. Kita mengetahui bahwa etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi standar formal dan bagaimana standar itu diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa yang diterapkan kepada orang-orang yang di dalam organisasi. Dari kasus di atas terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran.
berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekankan biaya produksi produk. Mereka hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal, mengenyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus HIT sengaja menambahkan zat diklorvos untuk membunuh serangga. Padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut bila dihisap oleh saluran pernapasan dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Dan walaupun perusahaan sudah meminta maaf dan juga mengganti barang dengan memproduksi barang baru yang tidak mengandung zat berbahaya, seharusnya perusahaan juga memikirkan efek buruk apa saja yang akan konsumen rasakan bila dalam penggunaan jangka panjang. Sebagai produsen memberikan kualitas produk yang baik dan aman bagi kesehatan konsumen, selain memberikan harga yang murah yang dapat bersaing dengan produk sejenis lainnya. Penyelesaian masalah yang dilakukan PT Megasari Makmur dan tindakan pemerintah pihak produsen menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan, bebas dari bahan kimia berbahaya. HIT aerosol baru telah lolos uji coba dan mendapatkan izin dari pemerintah. Undang-undang yang telah dilanggar oleh PT Megasari Makmur antara lain yaitu Pasal 4 ayat 1 dan 3, Pasal 7 ayat 2, Pasal 8 ayat 1 dan 4, Pasal 19 ayat 1, 2, dan 3. Kesimpulannya, pelanggaran etika bisnis itu dapat melemahkan daya saing hasil industri di pasar internasional. Ini biasa terjadi sikap para pengusaha kita. Lebih ekstrim lagi bila pengusaha Indonesia menganggap remeh etika bisnis yang berlaku secara umum dan tidak mengikat itu. Kecenderungan makin banyaknya pelanggaran etika bisnis membuat keprihatinan banyak pihak. Pengabdian etika bisnis dirasakan akan membawa kerugian tidak saja buat masyarakat, tetapi juga bagi tatanan ekonomi nasional. Disadari atau tidak, para pengusaha yang tidak memperhatikan etika bisnis akan menghancurkan nama mereka sendiri dan negara, dikarenakan kurangnya pengetahuan dan informasi mengenai kandungan-kandungan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut. PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan 2 zat berbahaya pada produk mereka yang berdampak buruk pada konsumen yang menggunakan produk mereka. Satu sumber mengatakan bahwa meskipun perusahaan sudah melakukan permintaan maaf dan berjanji menarik produknya, namun permintaan maaf itu hanyalah sebuah klise dan penarikan produk tersebut seperti tidak dilakukan secara sungguh-sungguh karena produk tersebut masih ada di pasaran. Sarannya yaitu di sini perusahaan seharusnya lebih mementingkan keselamatan konsumen yang menggunakan produknya. Karena dengan meletakkan keselamatan konsumen di atas kepentingan perusahaan, maka perusahaan itu sendiri akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena kepercayaan atau loyalitas konsumen terhadap produk itu sendiri.